Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, sebelum menonton jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Hubungan pemerintah pusat dan daerah. Halo anak-anak ibu, bertemu kembali bersama ibu di materi PKN kelas 10. Hari ini kita akan membahas tentang hubungan pemerintah pusat dan daerah. Langsung saja ya. Oke, dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia terdapat pembagian kekuasaan. Pembagian kekuasaan ini terdiri dari dua bentuk, yaitu membagi kekuasaan yang ada kepada tugas lembaga negara dan pembagian kekuasaan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Pembagian kekuasaan ini bertujuan agar pada saat penyelenggaraan tidak ada penumpukan kekuasaan pada lembaga tertentu dan tidak ada kekuasaan yang tidak terbatas. Karena kedua hal tersebut mengakibatkan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila tidak berjalan. Nah, pada bab ini kita akan mempelajari mengenai pemerintah pusat dan daerah. Nah, yang pertama ada desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, dalam Negara Kesatuan menganut sistem desentralisasi, kekuasaan pemerintah tidak seluruhnya dijalankan oleh pemerintah pusat. Kekuasaan yang sesungguhnya berada di tangan pemerintah pusat itu sebagian diserahkan pada daerah-daerah. Satu, desentralisasi. Secara etimologis, istilah desentralisasi berasal dari bahasa Belanda yaitu yang berarti lepas dan sentrum yang berarti pusat. Jadi, desentralisasi adalah suatu hal yang terlepas dari pusat. Nah, menurut Amran Muslimin dalam buku yang berjudul Otonomi Daerah dan Implikasinya, desentralisasi dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu sebagai berikut. Oke, yang pertama, desentralisasi politik, yaitu pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat yang meliputi hak mengatur dan mengurus kepentingan rumah tangga sendiri bagi badan-badan politik di daerah yang dipilih oleh rakyat dalam daerah-daerah tertentu. Nah, yang kedua, desentralisasi fungsional, yaitu pembagian hak kepada golongan-golongan tertentu untuk mengurus golongan kepentingan tertentu dalam masyarakat, baik terikat maupun tidak, pada suatu daerah tertentu, seperti mengurus irigasi bagi petani. Nah, yang ketiga, desentralisasi kebudayaan, yaitu pemberian hak kepada golongan-golongan minoritas dalam masyarakat untuk menyelenggarakan kebudayaan sendiri, seperti mengatur pendidikan dan agama. Next. Nah, dapat disimpulkan bahwa desentralisasi pada dasarnya adalah suatu proses penyerahan sebagian kewenangan dan tanggung jawab dari urusan yang semula adalah urusan pemerintah pusat kepada badan-badan atau lembaga-lembaga pemerintah daerah agar menjadi urusan rumah tangganya, sehingga urusan-urusan tersebut beralih kepada daerah dan menjadi wewenang serta tanggung jawab pemerintah daerah. Kita lanjut ke nomor 2, yaitu otonomi daerah. Nah, otonomi daerah diartikan sebagai wewenang atau kekuasaan pada suatu wilayah atau daerah yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan wilayah atau daerah masyarakat itu sendiri. Nah, dalam pengertian yang lebih luas, otonomi daerah berarti wewenang atau kekuasaan pada suatu wilayah atau daerah yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan wilayah atau daerah masyarakat itu sendiri, mulai dari ekonomi, politik, dan pengaturan perimbangan keuangan termasuk pengaturan sosial dan budaya yang sesuai dengan tradisi adat istiadat daerah dan lingkungannya. Nah, pelaksanaan
Pelaksanaan otonomi daerah merupakan upaya untuk mewujudkan demokrasi di mana kepentingan yang menjadi aspirasi rakyat yang ada di setiap daerah bisa terakomodasi dengan baik. Nah, otonomi daerah kemungkinan kearifan lokal di setiap daerah bisa berjalan sebagaimana mestinya sesuai prakarsa dan inisiatif masyarakat di daerah. Selain itu, pembatasan kekuasaan juga akan berjalan maksimal sehingga tidak akan ada kesewenang-wenangan oleh pemerintah pusat. Ya, anak-anak itu kita lanjut. Kita masuk ke otonomi daerah dalam konteks negara kesatuan. Nah, dalam penyelenggaraan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan penganut asas desentralisasi dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Nah, pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia diselenggarakan dalam rangka memperbaiki kesejahteraan. Pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintah dengan memperhatikan potensi dan kekhasan daerah masing-masing. Nah, hal ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan kewenangannya yang menjadi hak daerah. Itu. Oke, anak-anak ibu, kita lanjut ke kemana ya? Nah, ke landasan hukum penerapan otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah pada hakikatnya merupakan konsekuensi logis dan pelaksanaan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 mengandung 4 pengertian pokok, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut sistem desentralisasi di samping sistem dekonsentrasi. Oke, yang kedua, menghendaki adanya undang-undang organik tentang pemerintah daerah. Yang ketiga, menghendaki adanya DPRD sebagai cerminan dari pemerintah demokratis yang dilaksanakan dengan permusyawaratan atau perwakilan. Yang keempat, dihormati dan diakuinya hak asal-usul dan kedudukan daerah-daerah yang bersifat istimewa. Ya. Nah, adapun peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Oke, baik anak-anak ibu, sampai di sini kira-kira dapat dimengerti. Semoga bermanfaat. Apabila kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan juga share agar ibu lebih semangat lagi bikin video pembelajarannya. Oke, minggu depan ya. Kita lanjut lagi materi kita tentang asas pelaksanaan otonomi daerah, nilai, dimensi, dan prinsip otonomi daerah di Indonesia, tujuan otonomi daerah. Ini lanjutannya ya, minggu depan akan kita lanjutkan, ada 3 lagi. Kalau tadi sampai 4, berarti ini 5, 6, 7. Baru nanti selesai part 1-nya. Oke? Sampai di sini Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.